pada minggu ini kita akan coba belajar mengenai perintah-perintah dasar pada program AutoCAD gitu ya. Jadi minggu ini kita akan coba dulu membuat garis gitu ya, yang masih gampang dan dasar. Jadi teman-teman yang sudah jago, yang sudah hebat AutoCAD-nya, harap bersabar, mungkin boleh mulai mengeksplor ke yang lebih sulit gitu ya. Nah, tapi tetap kami di sini wajib memberikan materi dasar dulu ya untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali membuka software AutoCAD gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar dari yang dasar sekali, bagaimana membuat garis lurus, membuat garis melengkung, bagaimana membuat sudut gitu ya, bagaimana membuat dimensi gitu ya, pengaturan atau setting pada AutoCAD nanti kita akan pelajari di sini gitu ya. Kita mulai dulu ya, kita buka dulu AutoCAD-nya. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2019. Silahkan untuk teman-teman yang mungkin menggunakan AutoCAD 2014, 2008 itu boleh ya, silahkan ya. Nah, di sini saya menggunakan 2019. Mungkin kalau AutoCAD tidak akan jauh berbeda ya, seperti program software lainnya dengan kemajuan yang 2019, 2014 itu tidak akan jauh berbeda gitu ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan beberapa menu yang ada pada AutoCAD gitu ya, yang akan sering kita gunakan adalah menu Home gitu ya. Karena di Home ini akan terdapat banyak perintah-perintah yang paling sering kita gunakan di dalam menggambar AutoCAD gitu ya. Ada line, ada polyline, ada circle, ada arcs gitu ya. Ini merupakan gambar-gambar untuk draw ya, di menu draw gitu ya. Di sini ada icon draw untuk kalian menggambar berbagai jenis garis ya. Nah, di sini akan ada beberapa settingan yang harus kita setting dulu ya, agar kita mudah untuk menggambar. Di sini ada beberapa setting, contohnya ada setting object snap setting. Di sini ya, kita klik di sebelah sini ya. Saya ulangi, di sebelah sini ada object snap setting. Klik di sini, object snap setting. Klik. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian checklist atau boleh tidak di checklist, tapi yang terpenting adalah yang ini, endpoint ya, endpoint agar terlihat ketika kita menggambar ini presisi. Kemudian midpoint itu adalah garis tengah ya, agar itu presisi ya, ada garis tengahnya di mana. Kemudian center juga ini sangat penting karena ini ketika kita membuat garis arch atau silinder atau circle gitu ya, kita tahu titik centernya di mana. Terus extension ya, untuk memperpanjang gitu ya. Nah, ini yang terpenting, mungkin boleh kalian gunakan ini, endpoint, midpoint, center, extension, dan intersection. Intersection juga cukup penting ya untuk melihat kita akhirannya di mana gitu ya, garis potongnya itu ada di sebelah mana. Itu di checklist, diaktifkan semuanya. Jika sudah boleh semuanya, boleh sebagian, tapi yang terpenting tadi ya, endpoint, midpoint, center, intersection, dan extension itu yang terpenting gitu ya. Kemudian kalau sudah di checklist, diaktifkan semua, kita oke kan. Oke. Nah, itu ya, itu untuk setting snap-nya ya, objek snap setting-nya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa snap setting lainnya. Nah, snap setting lainnya di sini kita lihat ada grid snap, ada polar snap. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau polar snap dia garisnya bisa aktif bergerak kemana-mana. Kita coba ya, ini polar snap. Kita klik line L, enter. Nah, ini bebas kemana aja, bebas mau membentuk sudut berapa aja, ini bebas. Ini menggunakan polar snap. Berbeda ketika kita akan menggunakan grid snap line. Nah, dia hanya bisa ke sudut-sudut istimewa 0, 90 derajat ke atas, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Kalaupun mau dia menggunakan sudutnya sudut istimewa. Sudut istimewa apakah itu 45 derajat, kemudian horizontal lurus. Nah, ini untuk membentuk garis-garis yang terlihat ya. Nah, kalau mau membuat garisnya menjadi kaku dan tegas gitu ya, ini menggunakan grid snap gitu ya, tegas gitu ya, beraturan gitu ya, tegak dengan sudut-sudut yang istimewa gitu, itu gunakan grid snap ya. Ini yang menggunakan grid snap. Nah, kalau yang ini menggunakan polar snap. Polar snap ini dia lebih dinamis gitu ya, mau kemiringan berapa itu bebas, itu menggunakan polar snap gitu ya. Kalau dulu mungkin kita bisa menggunakan F8 gitu ya. Kalau F8
F8 yang nggak ada nih, biasanya kalau F8 nya diklik F8 biasanya tiba-tiba laptopnya mengunci gitu, bisa gunakan ini. Jadi gunakan grid snap atau polar snap, itu ada di snap setting. Jadi kalau mau garisnya statis, gunakan grid snap, aktifkan grid snapnya. Tapi kalau membuat garis yang dia dinamis, gunakan polar snap gitu ya. Itu bedanya polar dan polar snap dan grid snap gitu. Nah, kemudian di sini kita akan coba menggambarkan perbedaan antara di sini kita akan fokuskan di draw dan modify dulu ya, dan dimensi kita minggu ini. Nah, untuk draw di sini ada beberapa yang bisa kalian lihat. Di sini ada line, polyline, circle, dan arcs. Nah, ini bisa kalian coba nanti. Nah, di sini akan saya bedakan, lihat perbedaannya antara line dan polyline. Line itu hanya ada 2 titik. Nah, kita coba aja ya. Oh ya, untuk menggunakan perintah, biasakan ketika kita menggambar di AutoCAD, kita tidak menggunakan tools. Misalkan kita mau menggambar nih pakai garis line gini ya, cari line gini, enggak ya. Tapi usahakan kita perintahnya itu menggunakan command. Di sini ada command-nya ya. Nah, command, kalau line itu apa singkatannya? Kalau line itu kita hanya tinggal ketik L, enter. Nah, ini otomatis gitu ya. Otomatis. Nah, tadi ya, ini bedanya snap. Kalau polar snap. Kalau polar snap dia bebas ya, lebih dinamis untuk berputarnya. Kalau tadi grid snap akan lebih kaku, dia membentuk sudut-sudut yang istimewa gitu ya. Nah, ini misalkan saya akan membuat garis line seperti ini, ketik L, enter ya. Untuk membuat garis line L, enter. Gariskan ke sini mau berapa panjangnya, misalkan panjangnya mau 20, ketik 20, enter. Nah, ini line. Nah, polyline juga bisa kalian gunakan untuk satu garis. Polyline ini misalkan 20, enter. Sama. Tapi kita lihat ini perbedaannya lain, ini polyline. Kalau hanya satu garis itu terlihat sama. Tapi kalau kita lihat menggunakan menjadi bentuk bidang atau beberapa garis yang digabungkan, itu akan terlihat perbedaannya ya. Kita lihat contohnya, kalau kita menggunakan line, misalkan sini, 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 sini. Kemudian menggunakan polyline. Kita lihat perbedaannya. Yang ini garis lurus, dia menggunakan polyline. Kita lihat perbedaannya, ini menggunakan polyline, ini menggunakan line. Yang terlihat perbedaannya, kalau kita klik bidang ini menggunakan polyline, satu bidang akan terselect garisnya secara keseluruhan. Tapi kalau menggunakan line, ketika kita klik ini tidak akan ikut terselect garis yang lainnya. Itu bedanya line dan polyline. Dan ketika kita menggambar, usahakan kita sering menggunakan polyline, bukan line ya, karena ketika kita menggunakan polyline itu sudah satu kesatuan, itu lebih mudah untuk mengeditnya. Kemudian kita akan membuat hatch-nya, ketika kita akan mengisi hatch, kita akan lebih mudah menggunakan polyline gitu ya. Karena polyline, ketika kita membuat hatch atau arsiran, itu harus tertutup secara rapat gitu ya. Jadi bisa dilihat dari polyline. Itu bedanya antara line dan polyline gitu ya. Kalau ini secara keseluruhan, ketika kita klik satu garis secara keseluruhan dia menyatu, itu polyline. Tapi kalau hanya satu, itu namanya line saja gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba membuat garis lingkaran. Misalkan membuat garis lingkaran seperti ini, tinggal dicari dia mau radiusnya berapa atau diameternya berapa. Misalnya diameternya 5, enter. Nah, ini menjadi diameternya 5 gitu ya. Kemudian membuat arch juga sama ya. Arch itu klik di sini 1 titik, arch itu harus mengklik 3 titik. Klik. Ini garis arch ya. Nah, kemudian
untuk membuat garis polyline kita bisa campur adukan. Polyline itu bisa dipadu-padankan antara garis line yang statis dengan garis arts gitu ya. Garis line dengan arts itu bisa disatukan di garis polyline. Contohnya misalkan kita akan membuat garis ini di sini. Nah, jangan lupa common untuk polyline adalah PL. Enter, lurus, 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 lurus. Nah, kemudian misalkan lurus, kemudian kalau kita mau menggabungkan dengan arts, kita tinggal ketik A saja. A, enter. Nah, ini langsung melingkar begini. Tinggal enter. Ya, ini langsung dia menyatu gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan garis polyline itu bisa digabung antara garis line dengan arts gitu ya. Kalau mau arts tinggal diketik A gitu ya. Ketika membuat lingkaran langsung ketik A gitu ya. Atau misalkan mau membuat lingkaran gitu ya, garis lurus kemudian lingkaran kemudian lurus lagi. Caranya polyline, PL, enter, klik misalkan ke sini 3, kemudian ke sini misalkan 2, kemudian arts. Kita mau bentuk melingkar nih, kita gunakan arts, berarti ketik A, enter. Nah, seperti ini. Ketik. Kemudian kita akan kembali lagi nih ke garis lurus, tinggal ketik L, enter. Nah, lurus lagi. Kemudian ke sini misalkan 5, enter. Ya, kemudian ke bawah lagi. Ke garis bawah gitu ya. Bawah. Kemudian ke sini. Kemudian misalkan kita mau membentuk garis lingkaran lagi, kita ketik A lagi. Enter. Ya. Nah, gini. Kemudian mau melengkung lagi, boleh. Kemudian garis lurus lagi, kita mau berubah ke garis lurus lagi atau mau ke line dulu deh ya. Oke. Kemudian masih arts lagi, kemudian kita mau berpindah ke garis lurus lagi, kita ketik L, enter. Nah, ini akan menjadi lurus kembali gitu ya. Lurus kembali A, kemudian kita mau melingkar lagi, silahkan ketik A, enter. Nah, diujungkan. Nah, sudah selesai seperti ini, sudah tertutup semua, tinggal enter. Nah, seperti ini gitu ya. Ini bentuk polyline. Polyline itu lebih mudah untuk menggambarkan, jadi dia bisa multiple gitu. Jadi dari garis 1 ke garis 2 ke garis 3 itu bisa menjadi satu bidang yang utuh gitu ya. Berbeda dengan line. Kalau line biasanya hanya satu garis saja.